Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai artikel yang sudah kami buat yang berjudul Analisis Pemetaan Suspektibilitas Erosi Penyebab Longsor di Kabupaten Bandung melalui GIS dengan metode Left Side Universal Soil Loss Equation atau RUSLE. Baik, di sini ada 5 anggota ya seharusnya yang bernama Aitati Mariati. Boleh di next lagi. Nah, di sini ada slide tentang pendahuluan artikel kami yang akan dipaparkan atau dijelaskan oleh Teh Aitati Mariati. Mangga dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan membacakan mengenai pendahuluan dari artikel yang telah kami buat. Pendahuluannya yaitu Indonesia terletak pada 3 lempeng tektonik aktif yang menyebabkan Indonesia rawan mengalami bencana alam yang disebabkan karena adanya gempa tektonik yang berskala tinggi. Kondisi tektonik Indonesia membentuk morfologi tinggi, patahan, batuan vulkanik yang mudah rapuh, dan ditambah Indonesia memiliki iklim tropis basah, menyebabkan Indonesia memiliki potensi terjadinya tanah longsor yang tinggi. Longsor adalah proses perpindahan tanah akibat gaya gravitasi. Gerakan tanah terjadi disebabkan oleh adanya gangguan pada kesetimbangan gaya panahan dari gaya peluncur yang bekerja pada lereng. Tanah longsor yang banyak terjadi di Indonesia biasanya terjadi pada topografi terjal dengan sudut lereng 15-450 dan pada batuan vulkanik lapuk dengan curah hujan tinggi. Faktor-faktor lain yang dapat memicu terjadinya tanah longsor adalah kondisi geologi, kondisi hujan, kondisi tata guna lahan, dan juga aktivitas manusia dan kegempaan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini ada slide berikutnya juga yang akan dijelaskan kembali ya oleh Teh Aitati Mariati tentang real world problem, lanjutan dari pendahuluan untuk mengenai permasalahan artikel. Mangga dilanjut kembali. Baik, saya juga di sini akan membacakan terkait real world problem pada artikel yang telah kami buat. Real world problemnya yaitu suatu hari di jantung kota Asgard, sebuah kota metropolitan yang luas dan tidak pernah tidur, perencana kota Edward mempunyai misi untuk mengatasi kekhawatiran yang semakin besar, erosi di kantong-kantong kota yang tidak terduga. Edward percaya bahwa pemanfaatan teknologi penginderaan jarak jauh dan analisis geospasial dapat mengungkap tantangan erosi dan memberikan solusi bagi perencanaan kota yang berkelanjutan. Edward mengumpulkan data melalui penginderaan jauh, lalu mengklasifikasikan tipe tutupan lahan. Proyeknya memberikan gambaran yang jelas tentang kerentanan erosi. Hipotesis pertama mendapat dukungan parsial di mana ruang hijau menunjukkan kerentanan yang lebih rendah. Hipotesis kedua menunjukkan bahwa permukaan yang kedap air lebih rentan terhadap erosi. Dan hipotesis ketiga menunjukkan curah hujan dan drainase sebagai dan hipotesis ketiga yaitu menunjukkan curah hujan dan drainase sebagai faktor erosi. Itu ialah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Pemaparannya sangat luar biasa ya untuk Teh Aitati Mariati mengenai pendahuluan dan real world problem. Nah, di sini ada hipotesis mengenai permasalahan dugaan yang kami buat dari masalah ini yang akan dijelaskan sedikit ya oleh Teh Dilayu. Mangga dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini kelompok kami mengambil hipotesis yaitu
Yang HO-nya itu adanya pengaruh curah hujan terhadap erosi tanah. Nah, yang HA-nya ini tidak adanya pengaruh curah hujan terhadap erosi tanah. Eh, Di sini ada metode penelitian. Jadi, kelompok kami ini mengambil daerah di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, Kabupaten Bandung ini memiliki 30 kecamatan, yaitu ada Kecamatan Cileunyi, Cimenyan, Cilengkrang, Bojong Soang, Marga Asih, Margahayu, Katapang, Susu Kancang, Rancaikek, Nagrek, Ciparai, Pacet, Kertasari, Bale Endah, Majalaya, Paseh, Ibun, Solokan Jeruk, Soreang, Pasir Jambu, Ciwidey, terus ada Ranca Bali, dan ada Kecamatan Tempuang. Nah, secara administratif, Kabupaten Bandung ini terletak di Provinsi Jawa Barat dan berbatasan dengan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut. Nah, secara geografis, Kabupaten Bandung ini terletak di koordinat 107 derajat 14 bujur timur dan 66 derajat 49 sampai 7 derajat 18 lintang selatan. Nah, Kabupaten Bandung ini termasuk dan tinggi dengan beragam kemiringan lereng mulai dari 0 sampai 8%, 8 sampai 15%, hingga melebihi 45%. Nah, data yang digunakan di dalam penelitian ini membutuhkan berbagai data yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang valid untuk diolah di dalam JIS gitu ya. Terdapat 5 data yang dijadikan sebagai faktor untuk menganalisis terjadinya erosi di Kabupaten Bandung. Di antaranya itu ada P faktor, CP faktor, LS faktor, K faktor, dan R faktor. Nah, di dalam penelitian ini, hal pertama yang dilakukan yaitu mencari nilai latitude dan longitude di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung menggunakan yaitu long.net. Kemudian tersebut ini diolah untuk mencari data curah hujan. Nah, diolahnya ini ada lagi website yang namanya itu Climate Rainfall. Nah, praktikan ini uh, kita gitu ya menggunakan perangkat lunak yang bernama Archimap tipe 10.8 untuk mengumpulkan data dan menganalisis 5 faktor di database lokal. Nah, expert ya. Terus di dalam penelitian ini menggunakan metode AHP yang dilakukan dengan software Microsoft Excel dengan melakukan perencanaan kuantitatif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa ya pemaparan dari Teh Dina Ayu mengenai hipotesis dan metode penelitian yang kami buat dari artikel. Di sini ada hasil temuan praktikum dari kelompok kami ya yang akan dipaparkan langsung oleh Teh Alita. Mangga dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil yang telah didapat oleh kelompok kami. Yang di sini ada 2 gambar ya, yang A dan B. Yang A itu adalah gambar R faktor atau erosivitas curah hujan, dan yang B itu adalah gambar K faktor atau erodibilitas tanah. Saya akan bahas dulu yang A, yaitu R faktor, erosivitas curah hujan. Erosivitas atau daya pengerosian merupakan kemampuan butiran hujan yang menyebabkan erosi. Curah hujan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh langsung terhadap terjadinya erosi. Nah, mengapa sih gitu ya dianggap pengaruh langsung? Karena kinetik air hujan ini terutama di intensitasnya dan di diameter butiran air hujannya. Nah, maka dapat dilihat ya pada gambar 2 yang A ini tuh, erosivitas curah hujan Kabupaten Bandung pada wilayah yang ditandai warna biru tua memiliki erosivitas curah hujan yang tinggi.
dengan nilai R faktornya 108.794, sedangkan wilayah yang ditandai dengan warna oranye pekat memiliki erosivitas yang rendah dengan nilai R faktornya 66.616. Dilanjut dengan gambar yang kedua, yaitu yang gambar B, yaitu K-faktor atau erodibilitas tanah. Erodibilitas tanah biasanya dianggap sebagai kerentanan tanah untuk terkikis, maka diartikan sebagai jumlah kehilangan tanah per unit gaya eksogenik atau erosivitas curah hujan, aliran permukaan, dan rembesan. Dan erodibilitas tanah juga umumnya dianggap konstan, kendati pun dapat pula berubah tergantung dari perubahan struktur tanah. Nah, perubahan ini lazim karena terjadinya aktivitas pengolahan dan pengelolaan lahan seperti aktivitas relamasi tanah-tanah yang kurus. Faktor erodibilitas tanah ini menunjukkan resistensi partikel tanah terhadap pengelupasan dan transportasi partikel-partikel tanah oleh adanya energi kinetik air hujan. Meskipun besar, resistensinya akan terganggu pada topografinya, kemiringan lereng, dan besarnya gangguan oleh manusia. Nah, maka bisa dilihat ya dari gambar yang 2 yang B ini, erodibilitas tanah pada Kabupaten Bandung pada wilayah yang memiliki nilai tingginya tuh sebesar 0,171308 dan nilai K-faktor yang terkecilnya yaitu 0,145689. Nah, tingginya nilai K-faktor bisa dipengaruhi karena tekstur tanah, dan adanya berbagai macam seperti tanah dengan partikel agregat besar, maka resistensinya terhadap daya angkut air alirannya juga besar. Dan tanah juga memiliki partikel agregat yang halus pun resistensinya terhadap pengelupasan karena sifat kohesi tanahnya juga besar. Dan yang terakhir juga yang mempengaruhi itu ketinggian nilai K-faktor tuh partikel debu di tanah gitu ya. Jika tanah tersebut memiliki kandungan debu yang tinggi, maka mempunyai sifat erodibilitas yang tinggi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Kepada moderator dipersilakan. Baik, terima kasih ya kepada Teh Alita yang sudah memaparkan mengenai hasil temuan praktikum dari R faktor dan K faktor. Baik, di sini selanjutnya ada LS faktor dan C faktor Kabupaten Bandung yang akan dipaparkan oleh Teh Dini Agnia. Mangga dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya dari hasil temuan praktikum ada pada gambar C, yakni LS faktor atau curaman tanah. Nah, panjang lereng atau L dan kemiringan lereng atau S menggambarkan seberapa besar kerugian tanah dibandingkan dengan kondisi tertentu ketika dibandingkan dengan situs standar yang dimiliki kemiringan lereng sebesar 9% dan panjang lereng 22,6 meter. Lereng yang lebih curam dan lebih rendah memiliki potensi erosi tanah yang lebih tinggi karena faktor LS ini menghasilkan kecepatan aliran permukaan yang tinggi dan aliran limpah yang serupa. Semakin terjal lerengnya, volume air di atasnya akan meningkat dan kemudian mengalir dengan kecepatan dan volume yang semakin besar. Semakin ke bawah, volume air yang berkumulasi akan bertambah banyak dan kecepatan aliran juga semakin meningkat, sehingga berpotensi meningkatkan tingkat erosi. Nah, pada gambar yang C ini, pada wilayah yang ditandai titik-titik berwarna biru, memiliki nilai panjang faktor kemiringan lereng sebesar 7,37297 sedangkan pada panjang kemiringan lereng yang paling rendah ditandai dengan warna titik-titik merah yang memiliki LS faktor sebesar 0.
Selanjutnya pada gambar D, yaitu C faktor atau faktor manajemen vegetasi. Menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh Handi, menyatakan bahwa faktor C ini digunakan untuk memperkirakan tingkat erosi tanah yang disebabkan oleh hujan atau aliran permukaan, dengan menggambarkan dampak manajemen vegetasi seperti jenis tanaman dan kondisi tutupan vegetasi. Nilai C berkisaran antara 0 hingga 1, yang dimana nilai C1 ini menunjukkan bahwa tanah tidak memiliki tutupan vegetasi dan sangat rentan terhadap erosi. Sedangkan pada nilai C0 menunjukkan bahwa tanah sepenuhnya tertutup vegetasi yang sangat tebal, sehingga tingkat erosi sangat rendah. Nah, berdasarkan pada gambar D ini, menunjukkan nilai vegetasi Kabupaten Bandung digunakan untuk lahan pepohonan, perkebunan, dan bangunan. Lahan yang paling banyak dimanfaatkan di Kabupaten Bandung ialah untuk perkebunan yang dapat dilihat pada peta yang berwarna biru. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kabupaten Bandung ini memiliki tanah yang memiliki vegetasi yang tebal sehingga tingkat erosi yang sangat rendah. Next. Nah, untuk selanjutnya pada gambar E ialah P faktor atau faktor pendukung pencegah erosi. Nah, P faktor ini merupakan faktor yang berkaitan dengan cara pengelolaan lahan yang ditetapkan di suatu wilayah. Faktor P ini digunakan untuk mengukur pengaruh aktivitas manusia seperti metode pertanian, penggunaan lahan, dan praktek konservasi terhadap tingkat erosi tanah. Pada gambar E ini, besar nilai P faktor ini besar konservasi pada Kabupaten Bandung cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan warna merah dengan besar P faktor sebesar 0,050-1960-784, sedangkan konservasi manajemen paling rendahnya ialah 0,050-1960-784-1. Selanjutnya ada pemetaan supersibilitas erosi tanah penyebab longsor di Kabupaten Bandung dengan metode Rusli atau pada gambar di kanan yang warna biru. Nah, berdasarkan gambar ini, tingkat kerentanan erosi tanah di Kabupaten Bandung, area-area yang diberi tanda dengan titik-titik warna putih ini, menunjukkan bahwa tanah di wilayah-wilayah tersebut sangat rentan terhadap erosi. Karena erosi tanah sering terjadi menyebabkan longsor. Wilayah ini juga memiliki potensi longsor yang sangat tinggi. Rentan nilainya ialah 7,67609E plus 14 sampai dengan 0, mencerminkan tingkat potensi longsor yang berbeda-beda di seluruh wilayah. Dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan resiko yang lebih tinggi. Nah, dampak dari potensi longsor yang sangat tinggi ini meliputi resiko kehilangan nyawa, kerugian ekonomi bagi individu dan pemerintah, serta kerusakan lingkungan alam sekitar yang dapat mengakibatkan erosi tambahan dan pencemaran lingkungan. Untuk menghadapi potensi longsor yang sangat tinggi, langkah-langkah mitigasi dan pemecahan tata ruang yang tepat sangat penting untuk mengurangi resiko dan melindungi masyarakat serta melindungi dalam jangka panjang. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa ya pemaparan Teh Dini Agnia tentang hasil temuan praktikum dari CDE sama yang PT Erosi Kabupaten Bandung. Nah, di sini ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya panjang ya. Disingkatkan saja, di sini ada erosivitas yang pengertiannya bahwa kemampuan butiran hujan untuk menyebabkan erosi. Jadi udah pasti ya kesimpulan dari penelitian dari kelompok kami bahwa curah hujan mempengaruhi erosivitas atau tingkat erosi sebuah tanah di suatu daerah itu akan tinggi. Jadi semakin tinggi curah hujan, semakin tinggi tingkat erosivitas dari si tanah di suatu daerah. Nah, di sini ada faktor-faktornya gitu ya. Dari si erosivitas itu, yang pertama ada R faktor, ada yang sudah dipaparkan sebelumnya, ada K faktor, ada LS faktor,
ada C dan P faktor. Nah, seperti itu dari kelompok kami, yaitu kelompok 7, untuk presentasi mengenai erosivitas di Kabupaten Bandung. Mohon maaf bila ada salah kata per kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.